Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu berkat nikmatnya, berkat kasih sayangnya, kita sama-sama masih diberikan kesempatan dan juga tentu kekuatan sehingga kita bisa bergabung dalam kajian Muhammadiyah with you malam hari ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam kita aturkan pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua menjadi umatnya yang mendapat syafaat di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mohon izin saya menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu yang telah bergabung baik dari unsur pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, pada seluruh jajaran MCCC BWM Daerah Istimewa Yogyakarta, pada seluruh dokter dan tenaga medis yang telah bergabung, dan berkhusus kepada Bapak Ibu yang telah bergabung dari manapun Anda berada, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam kajian Muhammadiyah with you seri kedua episode pertama. Marilah kita mulai kajian kita malam hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa Bapak Ibu, kita sebelum kita memulai kajian kita malam hari ini ada sambutan dan prakata terlebih dahulu dari Bapak Arif Jamali Muiz. Kepada Pak Arif Jamali kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Muhammad Haji Isnawan, Haji Muhammad Isnawan yang berbahagia Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang saya hormati Ustadz Ridwan, yang insya Allah malam hari ini akan menjadi pembicara pada acara Muhammadiyah with you. Seri yang kedua episode pertama. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita diberi kekuatan, kesempatan untuk melaksanakan kajian pada malam hari ini di Muhammadiyah with you. Yang kedua, salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat, para pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Ridwan, Pak Isnawan, para pengurus Muhammadiyah with you, Bapak Ibu sekalian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setahun sudah Muhammadiyah with you, 365 hari setiap malam Muhammadiyah with you hadir, dan kemarin sudah 1 tahun setelah itu para pengurus melakukan evaluasi tentang keberlanjutan Muhammadiyah with you yang didedikasikan awalnya untuk menyapa saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19, tapi kemudian berkembang menjadi sebuah kajian yang setiap malam saat itu membahas pada 3 hal utama berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan, dan berkaitan dengan psikologi. Nah, sekarang episode yang kedua ini kita tidak tiap malam lagi, tetapi kita akan seminggu sekali. Monggo nanti bapak-bapak, ibu-ibu jamaah mencatat setiap malam Jumat, insya Allah kita akan melaksanakan kajian maksimal sampai jam 9 malam. Kalau biasanya tidak sampai jam 9 malam sudah selesai kajiannya ini, kecuali nanti kalau ada beberapa hal bisa digeser harinya. Tetapi yang paling kemarin dilaporkan ke pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, kajian ini akan dilaksanakan setiap
malam Jumat. Atas nama PWM DIY mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus Muhammadiyah with You yang tetap konsisten melaksanakan pengajian berapapun pesertanya, kadang-kadang ratusan, kadang-kadang hanya puluhan gitu, tetapi tetap konsisten kemudian melaksanakan kegiatan ini, menyapa jamaah, mengkaji, di-upload di YouTube gitu. Kata Pak Ismail Fahmi di pengajian PWM DIY selalu konsisten menebarkan hal yang positif, dan itu menjadi penting bagi kita saat ini. Atas nama PWM juga terima kasih kepada Ustaz Ridwan yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi kajian kita pada malam hari ini. Terima kasih. Nasru minal fatkun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih pada Pak Arif Jamali Muiz atas sambutannya. Semoga dapat memperlancar acara kita malam hari ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tema kita di episode pertama kita malam hari ini yakni riba dalam ekonomi klasik dan modern. Sangat menarik Bapak Ibu, bahwa perkembangan riba dari zaman dahulu hingga zaman saat ini di zaman milenial ini juga masih ada. Seperti apa bentuknya? Kita akan simak bersama yang akan diisi oleh beliau Bapak Dr. Ridwan, beliau dari Universitas Ahmad Dahlan dan MEK PWM DIY. Kepada Ustadz Muhammad Dr. Ridwan. Dr. Ridwan, kami persilahkan. Saya share screen ya Mas ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ustadz Muhammad Isnawan dan Ustadz Arif Jamali Muiz dari unsur pimpinan wilayah Muhammadiyah yang kita hormati bersama, moderator Mas Afdol yang kita hormati, Bapak Ibu semua, peserta kajian Muhammadiyah with You yang dirahmati Allah. Alhamdulillah malam ini saya bisa silaturahim dengan Bapak Ibu semuanya melalui daring ini. Mudah-mudahan rangkaian silaturahim kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya juga ini sangat berkesan bagi saya pesantren Covid Muhammadiyah itu, karena waktu saya ngisi kajian yang pertama itu usulnya sudah dalam posisi sakit itu. Ya, kuat tidak kuat ya pokoknya bismillah dikuat-kuatkan gitu. Terus paginya saya ke PKU dites terus positif itu. Jadi betul-betul punya kesan tentang pesantren Covid Muhammadiyah itu. Tapi alhamdulillah Pak Arif saya kira meskipun awal-awal respon gugus HP-nya agak sulit, tapi setelah itu sangat positif kesan saya. Malah dokter PKU mau nyambangi ke rumah untuk ngecek kondisi ya. Alhamdulillah saya sudah waktu itu segera beli ngukur oksigen itu, selalu ditanya berapa saturasinya dan alhamdulillah selalu di atas 90 ya, sehingga ya bisa aman-aman saja. Tapi memang saya selesai isoman 2 hari, kemudian ibu meninggal juga divonis COVID juga gitu. Ya sudahlah, itu takdirnya Allah saja. Ini saya bisa ke Palembang, karena ke Palembang Pak Arif. Bismillah saja ke Palembang, bawa kendaraan sendiri ya aman-aman saja di kendaraan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Temanya mungkin agak spesifik ya, karena saya merasa COVID sudah mulai mereda, kelihatannya begitu. Tadi siang ketemu dengan Pak Heri Purwadi, Ketua Satgas Kota ya. Kalau secara berbagai indikator COVID, katanya kota Jogja itu sudah masuk level 1 atau level 2 ya. Tapi karena berhubungan langsung dengan gunung Bantul dan Sleman, lalu lintas penduduk Jogja itu dari mana-mana, sehingga tetap dipertahankan di level 3. Karenanya mungkin ada tema yang agak berbeda malam ini supaya tidak terus berbicara persoalan agama dalam arti khusus ya Bapak Ibu sekalian, karena
riba sekalipun itu juga persoalan agama atau muamalah itu bagi Muhammadiyah kan sesuatu yang penting. Kira-kira kalau saya gambarkan itu seperti ini ya. Kelihatannya agak berbeda ketika Kementerian Agama membuat pola seperti ini. Nah, untuk masuk ke persoalan riba, saya memulai dari bagaimana Islam kafah itu. Kan akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah duniawiyah dalam perspektif kita di Muhammadiyah itu kan memiliki kedudukan yang seimbang, artinya sama-sama penting. Keyakinan ini sangat mendasar, Bapak Ibu, sangat prinsip, sehingga kita dalam mengejar urusan dunia misalnya itu juga sepenting ketika mengejar urusan akhirat. Gitu. Babtagi fima ataqawud darul akhirah fala tansa nasibaka minad dunya, kan gitu ayatnya. Jadi ada keseimbangan yang harus dikejar gitu. Karena mungkin pemahaman seperti ini membuat urusan dunia misalnya ghairu mahdhah itu hanya sub saja, bagian dari ibadah saja. Sehingga klasifikasi ibadah, akidah, dan akhlak berhenti di situ, meletakkan posisi dunia itu tidak sepenting dengan akidah dan akhlak, karena hanya menjadi subbagian dari ibadah. Dampaknya kemana? Kemungkinan besar dampaknya Bapak sekalian, kita mengabaikan atau paling tidak ada doktrin bahwa di dunia tidak bahagia, tidak apa-apa, yang penting di akhirat bahagia. Nah, itu kan doktrin selama ini yang sering kita dengar ya. Kalau di masjid-masjid kampung itu ada pujian-pujian begitu ya. Kalau Bobo Ijenawan tidak mendengar itu karena hidupnya di kota terus ya. Kalau Pak Arif Jamali mungkin pernah mendengar itu kebahagiaan di akhirat itu lebih utama daripada di dunia. Nah, doktrin-doktrin kayak gitu Bapak sekalian menggiring kita pada opini bahwa dunia itu tidak penting ya. Dunia tidak perlu dikejar secara ekstra. Yang penting bisa ngaji, bisa baca Quran dengan baik, gitu, bisa ibadah dengan baik, gitu. Padahal persoalannya tidak sesederhana itu, gitu. Maka ketika kita punya pemahaman yang sama tentang ini, meletakkan urusan muamalah dalam arti yang luas sebanding atau equal dengan akidah, ibadah, dan akhlak, itu mendorong kita untuk berkinerja di urusan muamalah itu sebaik ikhtiar kita untuk mendapatkan akidah yang kuat misalnya, ibadah yang soleh dan akhlakul karimah, gitu. Sehingga tidak menomorduakan dunia gitu. Semalam ke guyonan karena rapat Zoom dengan Pak Gita, ada peserta yang telat alasannya masih di masjid gitu. Karena menganggap, saya nggak tahu ini guyonan saja Pak Isnawan ya. Karena di masjid lebih penting daripada rapat urusan ekonomi Muhammadiyah gitu. Nah, ini kan salah pengertian misalnya. Karena zikrullah itu ya rapat itu juga bagian dari zikrullah gitu, bagian dari ibadah. Kalau kita masih menomorduakan begitu jadi masalah. Ada juga Pak, awal-awal saya berkarir di Muhammadiyah itu ada karyawan di AUM kita, saya nggak sebut namanya, itu kalau setiap Ramadan minta cuti untuk iktikaf. Padahal dia sebagai karyawan. Nah, akhirnya suatu ketika direksi ke saya, jangan diizinkan. Nanti marah Pak, bla bla. Enggak, suruh ketemu saya. Gitu. Ternyata enggak paham juga dia. Pemahaman tentang bekerja di amal usaha kita itu ternyata tidak sebaik pemahaman dia tentang akidah masa gitu. Jadi dia mau saya lebih mengutamakan seolah-olah iktikaf itu sesuatu yang harus diutamakan daripada dia bekerja. Pada suatu kesimpulan, iktikaf itu wajib atau sunnah, bekerja wajib atau sunnah. Sampai di situ sudah nggak bisa jawab Pak. Dan dengan sendirinya udah mundur saja. Kalau Bapak mau iktikaf sepanjang tahun ya boleh. Mau sepanjang bulan, setiap hari, setiap malam di masjid nggak bekerja juga silahkan saja. Tetapi tempatnya tidak bekerja di tempat kita kan, ya silakan bangun usaha sendiri. Bapak mau tidur iktikaf sepanjang malam, sepanjang tahun, silahkan saja. Itu. Tapi kalau kita masih bekerja begini ya, bekerja itulah bagian dari zikrullah. Nah, kan begitu kira-kira Pak ya. Kepentingan memandang muamalah itu sepadan dengan akidah, ibadah, dan akhlak. Gitu. Meskipun Bapak Ibu sekalian, ada kaidah usuliyah yang
berbeda atau pendekatan terhadap ibadah dan muamalah itu berbeda dan tidak boleh ditukar-tukar gitu. Jangan dibalik-balik nanti pendekatannya. Ini mestinya Prof. Samsul yang lebih tepat. Izinkan saya ya sedikit mengulas ini ya Pak ya. Kalau salah mohon diluruskan Ustadz Isnawan. Dalam urusan ibadah atau ibadah mahdoh misalnya kan semuanya tidak boleh ya, kecuali ada perintahnya. Ini saya kira di kita di Muhammadiyah sangat jelas sekali. Itu saya pernah ikut kajiannya Ustadz Zaini Munir Fadul itu, keras beliau ya tentang urusan ini. Kalau kita ini membuat ibadah sendiri di luar tuntunan dari Allah dan Rasulnya, maka kita ini sedang menuduh kalau Muhammad Rasulullah SAW itu tidak sempurna. Coba Pak, keras kan? Kita menuduh Muhammad itu tidak sempurna. Ini ada ibadah yang bagus kok. Tidak dicontoh ini bagaimana Muhammad ini? Sudah kita kerjakan saja. Nah itu ngendikannya Ustaz Zaini Munir. Tapi saya setuju sekali Pak, supaya ada konsistensi dari kita sebagai Muslim ini dalam urusan ibadah ya harus ikuti tuntunannya. Sering dicontohkan itu sholat subuh kan nikmat ya, kita fresh baru bangun gitu, udaranya juga seger, dingin, enak untuk beribadah. Tapi dalam situasi kondisi yang indah begitu, kenapa sholat subuh itu hanya 2 rakaat kita lakukan? Kok tidak 4 atau lebih dari itu? Apakah ada larangan sholat subuh lebih dari 2 rakaat? Saya kira dicari di hadis atau kitab manapun tidak ditemukan. Tapi kita konsisten dengan 2 rakaat ya karena dasarnya perintah gitu. Dasarnya perintah. Kalau ibadah itu dasarnya perintah. Sementara kalau muamalah sebaliknya ya. Kalau ibadah nggak boleh kreatif, nggak boleh inovatif, tapi kalau muamalah justru sebaliknya. Kita ini dituntut untuk lebih kreatif karena dunia bergerak luar biasa. Kalau urusan muamalah kita cari perintahnya ya nggak selesai. Nggak selesai. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, dinamisasi dalam urusan bisnis, ekonomi misalnya, itu harus kita ikuti supaya kita memenangkan kompetisi di setiap perkembangan zaman ini. Kira-kira begitu. Misalnya ya tren jual beli online. Nah, jual beli online itu di luar sana banyak orang mempermasalahkan ini hutang atau jual beli. Nah, lalu hukumnya bagaimana? Dalam satu transaksi ada 2 akad itu. Loh kok utang gimana? Ya utang, wong kita pesan makanan lewat misalnya GrabFood atau GoFood itu kita tidak bayar kok. Yang bayari kan penggojeknya dulu. Berarti kita sedang berhutang kepada penggojek itu. Terus gimana hukumnya? Katanya jual beli, kok ini tiba-tiba muncul hutang. Nah, ini dipersoalkan Bapak sekalian. Belum lagi nanti kalau kita pakai elektronik ya, uang elektronik kan bayarnya semua pakai elektronik money, Pak. Coba, itu dipersoalkan luar biasa perdebatannya di luar sana sekalian. Ya, sehingga kita harus merespon itu dengan cukup baik ya supaya ekonomi itu kita nggak ketinggalan. Maka saya setuju sekali ketika holding company Muhammadiyah itu harusnya segera mungkin mewujudkan e-wallet kita itu Pak, misalnya kayak uangmu ya, rencananya dulu pakai platform digital uangmu, tapi sampai sekarang juga belum kunjung selesai juga gitu. Padahal sekarang orang berwakaf, orang infak itu sudah pakai kris ya, QR code itu. Itu juga nggak jelas uangnya di mana, tiba-tiba uang kita pindah kan. Nah, itu bagaimana kajian kita terhadap itu. Nah, pada saatnya nanti bisa kita lanjutkan kajian Bapak Ibu sekalian tentang elektronik money ini ya, supaya pemahaman kita lebih kafah gitu. Oke Bapak Ibu, kembali ke muamalah ya, prinsipnya kita harus lebih kreatif menyelesaikan muamalah, jangan cari perintahnya. Tapi selama kreativitas kita itu tidak melanggar larangan Allah dan Rasulnya, maka muamalah itu dipersilahkan. Maka ini nggak tahu ini hadis ya, antum a'lamu bi umurid dunyakum gitu. Rasulullah, kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Nah, karena dunia tadi berkembang, zaman Rasul tidak ada ya, sekarang ada, selama itu tidak ada yang dilanggar, nggak ada masalah. Saya kira Muhammadiyah selesai di wilayah itu ya, gitu. Hanya nggak tahu sampai pada
praktiknya kita ya masih masih banyak ketinggalan sesungguhnya ya Pak ya. Ketinggalan. Ada yang punya kaidah itu yang kenceng memahami kita loh. Seingat saya ini pelajaran AIK di mana ya? Di SMA mungkin sudah diajarkan kelihatannya ya. Tapi sekali lagi pada prakteknya kita masih jauh tertinggal gitu. Faktanya platform yang punya juga masih orang lain. Meskipun kita bangga misalnya punya Mas siapa Alimin kemarin itu yang heboh dapat pendanaan sampai 300 miliar ya. Gufron Mustaqim. Mas Gufron Mustaqim ya. Pernah saya undang juga di UAD itu untuk menyemangati adik-adik Mas Gufron. Keren menurut saya Bapak sekalian. Itu ya mestinya begitulah gitu. Itulah santri yang sesungguhnya menurut saya Pak Isnawan. Itu santri yang sesungguhnya. Santri dan kiai itu kan tidak mesti harus di hadapan santri yang lain, di kelas dan seterusnya. Tapi ketika dia membangun platform digital dengan penuh etika itu menurut saya luar biasa. Luar biasa. Oke, Bapak sekalian, saya kira kita dasar umum ini ya untuk khulu fisil mikafah kita mafhum semua untuk itu. Kafahan kita itu sampai ke persoalan ekonomi ya, sampai ke praktek jual beli kita, utang piutang kita harusnya sudah sampai ke sana. Gitu. Jangan sampai Islami kita itu hanya di masjid, tapi begitu di pasar jadi nggak jelas keislamannya. Jadi takwa itu hanya di masjid gitu, sehingga baju takwa ya dipakainya hanya di masjid Pak Is, atau saat pengajian ya baju takwanya itu ketika di pasar sudah ganti kaos. Ya, bajunya dicantelkan di rumah. Ke pasar pakai baju-baju yang lain gitu, sehingga perilaku kapitalisnya juga muncul ketika bertransaksi. Nah itu saya kira kan tidak begitu bagi kita sekalian ya. Keislaman kita itu dimanapun termasuk di pasar, di jual beli, di utang piutang dan seterusnya. Kalau yang ke Al-Baqarah 188 itu larangan makan harta dengan batil ya. Gimana ayatnya itu ala taqulu amalakum bainakum bil batil ya. Gitu. Oke, Bapak Ibu sekalian, yang 278 itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin ya. Itu menggambarkan mukmin itu yang bertakwa itu kalau meninggalkan riba. Saya kira jelas itu ayat final ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Bahkan ayat berikutnya Bapak Ibu sekalian, fa illam taf'alu, jika kamu masih melakukan itu, artinya mempraktekkan riba, fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka Allah dan Rasul itu menjadi musuh bagi itu. Bahkan harb itu memerangi ya. Maka Allah dan Rasulnya itu akan memerangi kamu semuanya. Coba. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Jika kamu bertaubat dari mengambil riba, maka falakum ru'usu amwalikum. Bagi kamu adalah pokok hartamu, ra'sul mal. Itu artinya bagus sekalian, yang uang misalnya sudah kita pinjamkan itu dengan pola ribawi ketika turun ayat ini, maka yang boleh ditagih atau ditarik kembali itu hanya harta pokoknya saja. Nah, itu kalau kita bertaubat dengan itu maka la tazlimuna wa la tuzlamun. Kita tidak zalim, tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Jadi kira-kira begitu pengertiannya itu. Karenanya Bapak sekalian, dalam prakteknya, misalnya ya ini contoh praktisnya, lembaga keuangan syariah itu prinsipnya itu ta'awun ya. Satu ta'awun. Ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jadi ayat itu juga bisa kita pahami untuk kaidah bisnis. Gitu. Nanti di kajian lain barangkali saya sedikit singgung. Misalnya monopoli, ini mungkin Bapak Ibu ada yang background-nya ekonomi, Ustaz Nawan juga pernah kuliah di ekonomi, meskipun banyak ngurusi duit kesehatan akhirnya. Nah, dalam urusan monopoli Bapak, monopoli yang konvensional itu, monopoli yang kapitalis itu bertentangan dengan ayat ini. Karena umumnya monopolis itu, pelaku monopoli itu dia akan memproduksi sedikit barang dengan menjual harga barang yang lebih tinggi. Nah, kan hukum pasarnya Bapak sekalian, hukum pasar itu kalau permintaan itu
tetap, katakan tetap saja, nggak usah naik, tetap saja. Sementara penawaran barang itu turun, maka harga akan cenderung naik. Gitu. Kalau ada yang minta barang itu orangnya 10, sementara barang itu jumlahnya hanya 2 misalnya, maka orang akan berebut mendapatkan barang itu dengan harga berapapun mau. Itulah hukum pasar, Bapak sekalian. Monopolis yang konvensional itu lebih memproduksi sedikit barang dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Coba, karena nggak ada nawaitu ta'awuniyah di situ, tidak ada tabarruknya, nggak ada unsur tolong menolongnya. Padahal dalam Islam tidak begitu. Bisnis itu harus juga ada nawaitu ta'awun, menolong. Karenanya sebaliknya, misalnya urusan monopolis, penguasaan pasar yang tinggi oleh pengusaha muslim itu mestinya bisa digunakan untuk kegiatan menolong. Gimana caranya? Kalau monopolis konvensional memproduksi sedikit barang, monopolis muslim itu sebaliknya akan memproduksi barang sebanyak-banyaknya dengan menjual harga yang lebih murah. Sehingga banyak orang yang bisa menikmati produknya. Dari situ memang akhirnya volumenya akan sama. Kita memproduksi 2 menjual 10 dapatnya 20. Kalau dibalik kita memproduksi 10 dengan menjual harga 2 juga akan dapat 20. Memang problemnya di efisiensi. Dalam praktek tidak sesederhana itu, memang banyak resiko yang harus dipertimbangkan. Tetapi secara prinsip itulah mestinya yang bisa diperbuat oleh kita sebagai pengusaha muslim itu. Sehingga tidak melakukan kezaliman. Lalu al-hasya'at 7 itu, kaila yakuna zulatam bainal aghniya'i minkum. Supaya harta itu tidak berputar-putar di kalangan orang kaya saja di antara kamu. Gimana maksudnya itu? Jadi gini Bapak Ibu, kalau kita ini punya uang, lalu mohon maaf misalnya pilihan investasi atau pilihan nabungnya itu, misalnya mohon maaf saya sebut nama misalnya di BCA, maka sesungguhnya uang kita ini tidak memiliki nilai manfaat bagi kepentingan sosial. Nah, karena uang kita itu kemudian hanya dimanfaatkan oleh orang kaya. Jadi memperbesar pundi-pundi orang kaya, karena nggak mungkin orang miskin itu tiba-tiba datang ke BCA untuk melakukan pinjaman. Pinjam 5 juta, 10 juta, 100 juta sekalipun datang ke sana nggak akan mungkin dilayani. 1 miliar baru bisa dilayani. Padahal jadinya 1 miliar itu dari tabungan kita yang 10 juta, 5 juta, 1 juta, bahkan mungkin 500.000. Tidak terasa dari sekian juta orang itu. Siapa yang memanfaatkan? Tentu sedikit dari kelompok kita. Bahkan mungkin tidak ada kalau kemudian itu orang-orang mikro, miskin, dan seterusnya. Maka kalau kita ke sana itu berarti seperti menumpuk kekayaan, memperkaya orang kaya. Kira-kira begitu. Lalu adil ya, saya kira kita dilu akrobulit takwa, keadilan. Nah ini Bapak Ibu sekalian, problem di Indonesia secara makro itu kan keadilan ekonomi itu tidak terwujud Bapak Ibu sekalian ya. Nah, apalagi kalau benar ya Pandora Paper itu, di mana banyak pengusaha yang bisa tidak kena pajak, sementara kita yang miskin ini, yang kecil-kecil dipecah-pecah pajak itu. Luar biasa. Saya kena dampaknya karena kena denda pajak itu gara-gara single identity itu ya. Akhirnya terdetek sedikit-sedikit penghasilan, kalau masuk rekening sudah nggak bisa disembunyikan lagi sekarang ini. Kemarin harus berhubungan dengan sektor pajak. Nggak apa-apa. Oke. Mungkin ada yang mau konfirmasi sampai di sini, Bapak sekalian? Sebelum kita lanjut, Mas moderator, atau nunggu saya selesai presentasi baru ada dialog? Dilanjut dulu, Ustaz. Nanti sampai terakhir. Siap. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, rahmatullah, tadi kaidah usuliyahnya sudah kita sampaikan. Sekarang kira-kira bidang-bidang yang dilarang, yang sering terjadi, meski banyak yang lain Bapak Ibu sekalian ya, itu misalnya tadlis ya. Tadlis itu penipuan. Jadi memang menipu dalam kualitas maupun kuantitas ya.
Dalam surat Al-Mutaffifin misalnya dijelaskan Allah itu wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nah, jadi ayat itu memberikan penjelasan dilarang kepada kita untuk mengurangi timbangan. Jadi kalau membeli minta dilebihkan, kalau menjual minta dikurangi. Nah, ini kan seringkali begitu kita ini. Padahal Rasulullah itu senang kepada mendoakan keberkahan kepada pembeli yang baik. Pembeli yang baik itu ya tidak usah terlalu menawar lah. Ya, kalau malah ada kelebihan diberikan kepada penjualnya. Tapi justru kadang-kadang kita ini terbalik ya. Kita ini prakteknya terbalik Bapak ya. Kalau kita ke mall, mohon maaf ya, ke mall, ke supermarket, ke swalayan, dimanapun, kita nggak pernah nawar ya, tenang-tenang saja. Bukan lalu kecewa, oh saya masuk ke mall sana ini nggak boleh nawar, besok nggak datang lagi lah saya. Nah, kecewa saya karena nggak boleh nawar itu. Tapi coba kalau ke bakul pasar ya, Beringharjo atau pasar-pasar yang lain misalnya ya, kita nawarnya itu luar biasa ya. Ditawar gitu sampai dapat kecil sekali apa namanya penawarannya juga tetap masih dikejar itu bakul itu. Kasihan kadang-kadang sampai bakulnya. Itu kan sudah diberikan misalnya nanti kita masih bisa tambah juga dari barang yang kita beli. Masya Allah. Enggak tahu yang senang begitu biasanya bapak atau ibu ya. Tapi kalau urusan belanja tawar-menawar biasanya ibu itu lebih pintar itu. Bapak manut-manut saja ya. Bapak nganter saja di luar. Itu. Harusnya kan enggak begitu Bapak ya. Harusnya ya kita ini berbaik-baik kepada penjual maupun sesama pembeli ya. Jadi enggak menipu dalam urusan sukatan, timbangan ya harusnya tidak terjadi lagi. Gitu. Mungkin kita kenapa menawar khawatir karena bakulnya tidak jujur ya. Bakulnya nggak jujur. Rasulullah Muhammad itu sebelum jadi Rasul ya, itu mendapat gelar Al-Amin itu soal kejujuran semuanya. Nah karakter jujur pada pedagang ini memang agak sulit ya. Karena dulu waktu kita masih ngaji itu, kalau ada santri kok sampai ke pasar itu ada hukumannya ya. Nah, dianggap pasar itu tempatnya penuh masalah gitu ya, karena banyak transaksi-transaksi yang minimal gharar ya. Tapi kalau sampai ke tadlis atau penipuan ini mohon maaf pedagang-pedagang Bapak Ibu semuanya ya. Bapak Ibu ya ini soal tadlis ya. Kemudian tagrir. Tagrir ini gharar Bapak Ibu. Gharar itu tidak jelas ukuran, tidak jelas kualitas misalnya, tapi terjadi transaksi. Nah, apa ya contohnya ya, misalnya membeli kucing dalam karung ya. Jadi barangnya nggak jelas ini yang mau dibeli mana, warnanya apa, identitasnya kayak apa gitu ya. Apa resikonya? Nah, ini resikonya bagi pembeli ya Pak. Dikhawatirkan ketika sudah terjadi transaksi, barang yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kekhawatiran jual beli online itu di faktor tagrir ini sesungguhnya. Nah, kan kalau kita membeli barang hanya lihat speknya, lihat foto, lihat identitas, semuanya kan bisa kita lihat di platform digital itu. Kemudian terjadi transaksi, bisa jadi memang barang yang sampai tidak sesuai dengan yang diharapkan, tidak sesuai dengan yang ditransaksikan. Nah, kalau itu terjadi gharar, Pak. Kalau itu terjadi gharar. Nah, karenanya harus bisa dihindari oleh kita semua bertransaksi gharar lewat jual beli online itu. Nah, gitu karenanya sekarang COD itu apa sih COD itu? Apa sih? Ya saya dengar saya COD apa ya? Cash on delivery. Cash on delivery. Oh iya ya. Hanya dengar COD ya, belum pernah jual beli online saya, Pak. Cash on delivery. Cash on delivery. Ya, jadi dibayar kalau barang udah datang ya. Nah, itu untuk menghindari praktek tagrir, Pak. Jadi ketika kita pesan barang X misalnya dengan spesifikasi ABCD, begitu sampai kok tidak sesuai dengan speknya, ya jangan dibayar. Kan begitu perjanjiannya. Nah, ketika tidak COD, mungkin tagrir prakteknya itu bisa saja
terjadi, sehingga banyak orang merasa tertipu dengan jual beli online itu gitu. Nah, kalau ikhtikar Bapak Ibu, ikhtikar itu menimbun ya, menimbun barang sehingga banyak baik yang dirugikan. Misalnya ikhtikar itu hanya berlaku untuk barang-barang kebutuhan pokok sesungguhnya ya. Nggak tahu ya, ketika panen cabai tiba-tiba harga cabai melonjak sangat tinggi gitu ya. Yang diuntungkan petani atau tengkulak, nah gitu. Kelihatannya tengkulaknya deh, begitu panen diborong oleh tengkulak, kemudian cabai digudangkan sehingga barang di pasaran tidak ada. Orang Indonesia tidak bisa makan tanpa cabai, sehingga permintaannya tetap ya. Ketika barang tidak ada tadi, maka harga berubah menjadi lebih tinggi. Nah, akhirnya banyak yang menjerit harga cabai 20.000 awalnya menjadi 120.000. Kalau itu di tingkat petani yang diuntungkan mungkin tidak terlalu persoalan. Ketika yang diuntungkan itu adalah tengkulak, nah ini jadi masalah karena terjadinya praktek ikhtikar. Baik najas Bapak sekalian, baik najas itu rekayasa dalam supply maupun rekayasa dalam demand. Rekayasa dalam permintaan maupun dalam penawaran. Waktu masih rame-rame batu akik ya, batu mulia sekalian ya. Itu jadi problem karena faktor najas ini. Jadi batu akik yang semula harganya hanya 5.000, 10.000, 50.000 menjadi jutaan rupiah. Kenapa terjadi? Karena rekayasa dalam permintaan, dalam demand. Seolah-olah terjadi permintaan tinggi, kemudian di blow up di media. Padahal permintaan itu dibikin oleh penjualnya sendiri. Atau minimal kerjasama penjual dengan pembeli abal-abal. Jadi pembeli abal-abal yang sesungguhnya temannya penjual batu akik itu, bahkan mungkin tengkulak batu akik ya diborong dulu, kemudian di blow up di media sosial sehingga terkesan kalau batu mulia itu luar biasa, permintaannya tinggi, sehingga harganya cenderung mengalami kenaikan yang luar biasa. Yang diuntungkan petani batu akik atau tengkulak? Tengkulak Pak tentu, yang sudah memborong batu akik sebelumnya. Nah itu bai'un najas. Nah kemudian riba, bagus kan ini yang masuk ke kita. Memang panjang kajiannya karena kalau langsung jujuk riba nanti bolak-balik Pak pengertiannya. Ini Bapak sekalian. Klasifikasinya ini ya. Ini kan kita bicara kemudian yang dilarang. Apa-apa sih tadi yang dilarang itu? Satu karena zatnya. Jadi lizatihi haramun, yang selainnya itu li ghairihi, Bapak. Kayak riba itu berarti li ghairihi. Tadlis, ikhtikar, najasi, taghrir, riba, riswah itu bagian dari li ghairihi. Selain zatnya. Yang sudah firm itu ya yang zatnya ini Bapak sekalian. Jadi mau diapa-apakan, diotak-atik kayak apa saja, yang zatnya sudah haram itu ya haram. Misalnya babi, judi ya. Mohon maaf ini rokok saya kasih warna merah dan tanda tanya. Beranikah kita memasukkan rokok itu menjadi bagian dari lizatihi haramu? Nah, ini Bapak Isnawan yang langkung pirsa nih di kesehatan ini. Nah, rokok ini zatnya haram atau li ghairihi, atau sebabnya atau akibatnya, dampaknya atau selain zatnya. Nah, mungkin masuk selain zatnya, tapi saya ingin memasukkan rokok itu karena lidzatihi haramun, biar tegas saja Pak Isnawan bahwa rokok itu padahal ada dalilnya Bapak Ibu yang ahlul hisab ya, itu katanya nikmatul udud ba'dad dahar gitu. Jadi nikmatnya merokok itu setelah makan. Kira-kira begitu. Kita masuk ke ini lanjut saja, bentar. Saya langsung ke riba ya. Ini mengantarkan ke riba sebenarnya tadi. Nah, jadi sudah kita singgung itu. Bentar. Horor. Nah, kita ke sini. Ini saya kira pertanyaan
penting ya supaya untuk menggugah kita saja, karena tatap maya mungkin agak sulit dialognya ya, tapi saya tidak paham Bapak Ibu sekalian apakah sepakat kalau bunga itu sama dengan riba. Kalau bertanya prakteknya seperti apa gitu, apakah misalnya ya bank syariah yang selama ini menggaungkan bebas riba itu betul-betul sudah bebas riba dan syar'i, betul-betul syariah komplai, kepatuhan syariah terpenuhi gitu ya. Kalau itu yang ditanya Bapak Ibu sekalian memang agak rumit menjawabnya, tetapi beginilah. Oke, ini ada yang raise hand ini gimana ini, Mas moderator? Kita tahan dulu nggak Ustaz? Diselesaikan saja Ustaz. Lanjut dulu Mas Yen, selesaikan dulu. Oke, siap. Oke. Pak Sade, insya Allah setelah ini kita berikan waktu. Oke, siap. Jadi kalau urusan ini Bapak sekalian, apakah bank syariah itu sudah betul-betul syariah misalnya? Kita yang di dalam agak sulit menjawab, tetapi bahwa Islam kafah itu, kepatuhan syariah secara totalitas di bank syariah itu juga tidak bisa serta-merta terjadi sebagaimana kemusliman kita ini Bapak sekalian. Kita ini sudah muslim sejak lahir, Bapak Ibu kita juga sudah muslim, tetapi apakah kita berani mengklaim kita sudah 100% kafah? Saya kira agak sulit. Tapi kalau proses menuju ke arah kesempurnaan dalam menjalankan syariat Islam di bank syariah, saya kira iya ya. Apalagi kalau kita percaya dengan Dewan Pengawas Syariahnya. Nah ini membuat kita menjadi lebih nyaman bertransaksi Bapak sekalian. Saya setuju banyak penelitian jurnal yang mempublikasi salah satu pengaruh orang bertransaksi ke bank syariah itu ya karena faktor bebas bunga atau bebas riba lah kira-kira gitu. Juga karena faktor religiosity. Semakin tinggi religius seseorang, tingkat keagamaan seseorang, itu mestinya preferensinya terhadap transaksi yang Islam itu menjadi semakin besar. Kira-kira begitu Pak. Banyak penelitian, silakan diklik saja Bapak tentang Muslim preference ya di Islamic banking misalnya. Gitu. Nah, secara bahasa Bapak, kenapa bunga itu lalu timbul dianalogkan sama dengan riba? Karena ini secara bahasa pengertian riba dan bunga itu memiliki kesamaannya. Misalnya riba itu kan aziyadah atau ar-rabuah yang berarti tumbuh atau berkembang. Nah, secara maknawi ini kan penambahan pada harta pokok tanpa ada transaksi yang mendasarinya, tidak ada iwatnya, tidak ada padanannya Bapak sekalian. Yang dibenarkan menurut syariat tentu ya. Pengertiannya mungkin agak rumit tapi begini. Ayat tentang halallahu al-bai'a wa harramar riba, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dalam Al-Baqarah 275 itu kan jual beli yang ada keuntungan juga ada penambahan Bapak sekalian. Sementara bunga misalnya dalam transaksi pinjam meminjam itu kan juga penambahan, sama-sama aziyadah, sama-sama ar-rabuah, sama tumbuh sama berkembangnya. Kenapa keuntungan jual beli menjadi boleh sementara tambahan dalam transaksi pinjam meminjam menjadi haram karena riba? Coba itu disandingkan bagus kan prakteknya, disandingkan. Wa halallahul bai'a wa harrama riba. Kalau kita lihat konteks ayat ini Bapak Ibu sekalian, itu kan praktek ribawi yang terjadi pada zaman jahiliyah. Ayat ini turun Pak, Al-Baqarah 275 itu ayat yang pertama turun terkait dengan persoalan ribawi ini. Dia memberikan gambaran kepada kita bahwa orang-orang yang makan riba itu tidak sempurna. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Coba. Jadi orang-orang yang makan riba itu tidak bisa berdiri dengan tegak karena bahkan mereka seperti orang yang kesurupan. Mereka orang-orang yang kena gangguan setan. Kenapa? Karena mereka mengatakan sungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Silahkan dicek Bapak sekalian, banyak mufasir yang memaknai tidak dapat berdiri layak umuna itu illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Ini banyak mufasir, terutama apalagi mufasir klasik ya, itu ya lebih tidak bisa berdiri dengan tegak di akhirat. Artinya di neraka tempatnya. Padahal sungguh Bapak sekalian, saya memaknai ayat ini, mohon maaf kalau saya salah ya. Layakumuna itu di dunia sekalipun, Pak. Jadi ekonomi yang berbasis ribawi itu nggak akan stabil. Jadi stabilisasi ekonomi makro maupun mikro nasional itu tidak akan pernah stabil kalau berbasis bunga, gitu. Coba aja Bapak sekalian, bunga itu rentan sekali terhadap persoalan volatilitas ekonomi, stabilitas politik, keamanan dan seterusnya gitu. Apa yang terjadi ketika krisis ekonomi, Pak? Bunga nggak terkendali, suku bunga masih melonjak tinggi dan beban kita akan menjadi semakin besar. Kenapa Indonesia beban APBN-nya berat sekali hari ini? Karena mayoritas hutang kita didanai dari bunga, berbasis bunga, sehingga kita krisis sekalipun kalau nggak dapat pengampunan bunga, apalagi denda ya, itu beban kita menjadi semakin berat. Itulah layak umuna Bapak sekalian. Saya memaknainya begitu dari perspektif ekonomi ya. Jadi orang baik rumah tangga individu, ekonomi mikro maupun rumah tangga negara, ekonomi makro itu tidak akan stabil ya, atau sulit akan stabil ketika basis transaksinya itu adalah ribawi. Coba, kira-kira begitu. Saya membaca bolak-balik ya, saya di At-Tanwir kelihatannya juga masih di akhirat itu pemaknaannya. Saya sudah coba matur ke Ustadz Hamim Ilyas ini bisa nggak dimaknai sampai ke urusan ekonomi di dunia? Kayaknya perlu diskusi lebih panjang. Tapi saya berani sudah di banyak tempat saya sampaikan. Saya berani mengatakan pemaknaan ayat ini karena ini ayat muamalah Pak ya, bukan ayat ibadah ya, apalagi bukan syariah, bukan ini ayat muamalah itu. Jadi layak umun itu apa ya? Tidak akan stabil ekonomi itu kalau berbasis bunga. Kembali ke ayat tadi Bapak, orang-orang klasik dulu mereka nggak bisa membedakan antara jual beli dengan ribawi. Tadi penambahan keuntungan dalam jual beli, kemudian penambahan dalam transaksi kredit itu dianggap sama oleh mereka dulu, gitu. Yang mungkin kita saat ini juga sama ya. Pemahamannya masih begitu, tapi berbeda, Pak. Kenapa margin atau keuntungan jual beli menjadi haram? Menjadi halal, maaf. Satu, dari perspektif teori akad, Bapak Ibu. Teori akad itu jual beli di dalam akad muamalah itu bagian dari akad tijarah, akad bisnis. Sementara utang piutang itu bagian dari akad ta'awun atau tabarruk. Nah, kalau akad tijarah itu sudah nawaitunya memang berbisnis cari untung. Sementara akad tabarruk atau ta'awun nawaitunya menolong orang lain sehingga bukan orientasinya cari keuntungan. Satu, dari perspektif teori akad. Dari perspektif teori pertukaran Bapak Ibu sekalian, pertukaran barang sejenis itu tidak boleh dengan kadar yang berbeda. Kredit itu pertukaran barang sejenis, Pak. Kita ambil utang, uang, ya dibayar dengan uang. Utang 100 berarti harus kembali 100. Sementara pertukaran barang yang berbeda jenis boleh boleh mendapatkan kelebihan. Itulah jual beli, barang ditukar dengan uang. Coba, karena kita beli motor 10 juta, kemudian kita jual kembali 11 juta, maka sesungguhnya sedang terjadi pertukaran antara sepeda motor 1 unit dengan uang 11 juta. Maka penambahan dalam transaksi jual beli dari dua perspektif ini menjadi boleh. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu pemaknaan terhadap arti riba tadi. Ini klasifikasinya. Nah, berarti tadi riba fadl masuknya gitu. Ya.
Nah, kemudian kelebihan karena penangguhan penyerahan barang ya. Misalnya kalau harga barang itu 10.000, kita bawa hari ini harganya 10.000, kalau diambilnya besok harganya sudah berubah menjadi 11.000. Padahal transaksi jual beli itu sudah terjadi hari ini gitu. Nah, gitu ya. Jadi penambahannya karena penangguhan saja. Nah, di kita Bapak Ibu yang utang piutang yang sering terjadi ya, pertama riba qad, Bapak. Itu riba yang dinyatakan kepada orang yang berhutang. Dalam konteks kredit, ya, dalam konteks kredit, bunga itulah riba qad, Bapak. Karena Rasulullah mengatakan kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba. Setiap qad, setiap kredit, setiap pinjam meminjam yang dipersyaratkan dengan pengembalian berlebih, maka masuk kategori riba. Nah, hari ini praktek itu terjadi, Bapak ya. Riba qad itu terjadi karena seolah-olah sulit kita keluar dari yang namanya bunga itu gitu. Nanti di ekonomi makro bisa kita discuss ya lebih dalam, misalnya apakah mungkin pembangunan itu tanpa bunga misalnya. Nah, keuangan tanpa bunga ya, panjang itu. Lalu yang kedua riba jahiliyah. Riba jahiliyah ini adalah denda, Bapak. Denda karena keterlambatan. Kelebihan yang tadi karena keterlambatan membayar. Nah, mohon maaf ya, di bank konvensional kalau kita kelewat tanggal, kelewat bulan, maaf ya, kelewat tanggal ada juga yang kena denda, kelewat bulan itu juga kena denda. Otomatis muncul dendanya. Nah, padahal kan wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang berhutang itu kondisinya dalam posisi yang sulit, maka berilah waktu tangguh sampai dia berkemampuan membayar. Bukan malah didenda. Jadi Al-Baqarahnya begitu, Bapak. Al-Baqarah 279 itu. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang minjem itu kesulitan untuk membayar karena Covid, karena musibah, karena bencana, karena faktor yang tidak disengaja ya tentu ya. Maka fanadhiratun ila maisarah. Berilah waktu tangguh sampai dia berkemampuan membayar kembali, bukan malah didenda. Nah, kita ini kan tidak prakteknya, Bapak. Kita terlambat membayar, sudah dendanya tinggi. Apalagi kalau pakai pinjaman online. Pinjol itu mengerikan, Bapak sekalian. Sudah bunganya tinggi, dendanya tinggi lagi. Banyak sekali korban. Bahkan mahasiswa saya itu, nomor saya dipakai, nomor Kaprodi dipakai, teman-teman dosen yang lain dipakai. Gila sudah. Begitu nggak bisa bayar, kita yang dihubungi sama, dikejar-kejar sama kolektornya itu. Kita nggak tahu menau tiba-tiba begitu. Nah, ada yang datang ke saya, Bapak, aktivis masjid ya di seputaran Kota Gede itu. Saya habis ngisi pengajian tentang persoalan ini ya di masjid ya di Rejowinangun ya, sebelum Covid. Tiba-tiba ada aktivis TPA yang menghadap ke saya hari berikutnya itu dengan penuh persoalan ternyata ya. Karena dia pinjam online menggunakan nomornya Pak RW, ketua takmir masjid ya. Ada 5 nomor-nomor terkenal yang dia kirim ke sana. Padahal ya usahanya enggak, ya namanya mohon maaf ya, secara ekonomi masih sulit ya. Kemudian pinjamannya itu 3 juta Bapak sekalian, tidak bisa bayar, selang keputaran kan, kemudian diperpanjang lagi, diangkat lagi, diperpanjang lagi, diangkat lagi. Kira-kira akad ke-7 Bapak Ibu sekalian itu sudah menjadi hampir 15 juta. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, dia usahanya nggak jelas ya. Waktu kemudian terus sebelum Covid ya pengajian saya, kemudian dia datang itu sudah mengadu usahanya nggak jalan dan dia tinggal rumah kontrakan kecil gitu, yang punyanya sepeda motor yang dibawa ke saya, menghadap ke saya itu sepeda motor butut yang kalau dijual mungkin harganya 3 juta atau 4 juta. Sementara punya tagihan sebesar 15 juta. Nah, itu ngeri sekali ya. Pinjol itu ngeri sekali, apalagi yang mohon maaf misalnya ilegal. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, memang seolah-olah kita keluar dari jeratan itu sulit ya. Seolah-olah ya.
Apa mungkin tadi ya? Nah, nggak mungkin, Pak, nggak mungkin. Karenanya Bapak Ibu, Allah itu sangat bijaksana ya. Melarang riba itu seperti ketika pelarangan khamr itu, Pak. Dibuat gradual ya, dibuat tahapan-tahapan gitu. Dibangun penyadaran dulu gitu, lalu kemudian setelah diberikan pemahaman supaya masyarakat kemudian sadar. Soal kemudian sudah paham juga tidak sadar-sadar ya, itu urusan beda, Pak. Seperti mahasiswa kami sampai lulus S1 perbankan syariah ditanya, Anda yakin nggak bahwa riba itu, bunga itu riba? Bingung juga menjawabnya, Pak, gitu. Padahal sudah dikasih kuliah sampai 4 tahun gitu. Tidak di UAD, tidak di UIN ya. Itu hampir sama, Mas. Begitulah gitu. Pertama sekedar membandingkan ya, Pak ya. Riba itu oleh Allah sekedar dibandingkan, misalnya dalam surat Ar-Rum ayat 39 itu. Nanti ada di bawah ini ayatnya. Kemudian perilaku negatif, ini surat An-Nisa, dianggap oleh Allah sebagai perilaku yang negatif. Kemudian yang dilarang yang berlipat ganda, dan yang terakhir pelarangan total. Nah, kenapa dibikin bertahap? Pertama tradisi, Pak. Tadi ya, sampai mengatakan jual beli itu sama dengan riba. Sudah tradisi, sudah mendarah daging, Pak. Hari ini kita juga begitu, karena ekonomi kita ini penuh dengan kapitalisme yang kita mengenal adanya bunga itu sejak lahir, sehingga seolah-olah ya sulit kita mengatakan bunga itu haram gitu ya. Itu juga ya. Kemudian alasannya untuk memudahkan penerimaan, kemudian sesuai akhirnya dengan landasan keimanan kita. Saya 10 menit lagi, Mas. Nah, ini Bapak sekalian ya, tahap pertama tadi. Seolah-olah riba itu sesuatu yang buruk ya. Kita coba digambarkan sesuatu yang buruk itu. Padahal sungguhnya mencelakakan ya, seolah menolong. Padahal sungguhnya itu perilaku yang buruk dan mencelakakan. Ya, itu dalam surat Ar-Rum 39, satu tambahan yang wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Nah, kayak gitu. Niatnya nolong tapi sungguhnya tidak. Riba itu malah mencelakakan. Yang kedua, riba itu perilaku yang jelek gitu. Seperti perilakunya orang-orang Yahudi yang menghalangi manusia dari jalan Allah. Coba. Jadi riba itu begitu Bapak sekalian ya. Karena perilakunya itulah kemudian Allah haramkan mereka memakan riba. Tahap ketiga, nah ini yang kadang-kadang kita memahami berhenti di tahap 3 ini. La ta'kulu riba ad'afam mudha'af wattaqullaha la'alakum tuflihun ya. Al Imran 130. Seolah-olah riba yang diharamkan itu yang besar-besar saja, sementara yang kecil enggak. Padahal besar dan kecil itu relativitasnya tinggi sekali, Pak. Bunga 1% besar atau kecil, tergantung untuk siapa dulu. Bagi usaha mikro, Pak, bunga 1% itu kecil. Wong dia biasa ambil rentenir 20% sebulan kok. 10% sebulan kok. 5% sebulan kok, itu biasa, Pak. Sehingga ketika diberi bunga 1% itu ya masih relatif kecil. Sementara bagi pengusaha besar ini aneh, Pak. Semakin besar usahanya, semakin dapat fasilitas bunga murah. Dikasih bunga 5% setahun aja masih ramai itu. Masih bunga-bunga itu. Padahal UMKM kita dapat bunga 12%, tenang-tenang saja, Pak. Nah, sehingga relativitas tinggi itulah kita tidak bisa mengatakan 5% menjadi besar, 0,5% menjadi kecil. Nggak bisa. Itu sangat relatif. Dan ternyata ayat ini turun, silahkan dicek Bapak Ibu. Tidak terkait dengan urusan ini, urusan berapa bunganya ya. Tapi terkait dengan denda yang berlipat ganda. Ketika hari ini nggak bisa bayar, besok nggak bisa bayar, semakin lama nggak bisa bayar, dendanya menjadi semakin besar. Nah, kalau sudah ke 278 Al-Baqarah itu sudah final ya. Latilah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Kalau kita mukmin, ya ciri khasnya adalah meninggalkan riba. Kira-kira begitu. Baik, mungkin sampai di sini apa yang bisa saya paparkan, Mas Abdul. Kita sambung dengan forum dialog. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Dr. Ridwan atas pemaparan materinya, sangat menarik Bapak Ibu, dan juga tentunya sangat banyak pertanyaan sebenarnya. Baik Ustaz Ridwan, ini saya buka pertanyaan terlebih dahulu bagi Pak Sade tadi ya, Pak Sade. Apakah bisa termonitor Pak Sade? Bisa. Ya, kami persilakan Pak Sade. Baik, terima kasih Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ridwan, selaku pemateri, menarik apa yang disampaikan ya berkaitan dengan transaksi-transaksi yang saat ini ya yang sedang berkembang begitu. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya, yang lagi marak ini ya. Ada 3 hal. Yang pertama adalah tentang transaksi di pasar modal. Jadi di Indonesia itu kan ada bursa efek begitu. Dan sekarang pemerintah bahkan mengkampanyekan melek investasi gitu. Ya. Oke. Beberapa literatur itu saya baca, kemudian dari MUI juga membolehkan tentang transaksi saham, ya MUI, terutama saham-saham syariah tentunya. Tetapi ada juga, ya ini pendapat ulama itu tidak membolehkan. Jadi ini membuat kebingungan begitu ya. Membuat saya terutama ini bingung nih boleh atau tidak itu. Mohon pencerahannya itu ya. Siap. Transaksi saham syariah. Ya. Yang kedua adalah tentang jual beli properti ya. Jual beli properti ini kan marak ini. Jadi kalau iklannya itu beli bangun, pesan bangun begitu. Jadi wujud yang dijual itu gambar begitu ya. Jadi speknya mungkin pada saat dibikin itu speknya mungkin beda dengan gambar yang ditawarkan itu. Hukumnya bagaimana itu ya? Penjualnya maupun pembelinya ya. Boleh kan enggak itu? Yang ketiga tentang koperasi ya. Koperasi ini kalau saya pernah baca buku yang dikeluarkan Majelis Tarjih itu ya. Pak tanya jawab itu saya dulu pernah cari itu di mana itu Jalan Ahmad Dahlan itu. Jilid 8 atau berapa itu saya lupa. Koperasi itu waktu itu kalau enggak salah ingat itu dibolehkan begitu ya. Ya dibolehkan ya. Cuma permasalahannya di sini menjadi anggota koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam, ya simpan pinjam dan basisnya bunga itu ya, basisnya bunga itu. Nah ini saya termasuk menjadi anggota karena bagian dari karyawan di situ, yang lain pada ikut, ya ikut. Nah, itu mohon pencerahannya kalau memang nanti enggak boleh ya saya tak keluar saja jadi anggota koperasi. Tapi waktu baca di tanya jawab itu sepertinya dibolehkan dengan alasan karena itu untuk kesejahteraan bersama. Begitu kalau enggak salah tangkap karena saya bacanya sudah beberapa tahun yang lalu. Karena ini ya Pak Ustadz, kalau saya baca ditanya jawab itu dulu boleh, sekarang enggak boleh ya. Misalnya nabung di bank waktu itu bank pemerintah, istilahnya bank pemerintah. Iya. Tapi sekarang enggak boleh. Ya. Berarti kan ada perubahan. Saya enggak tahu dasarnya apa karena saya orang awam begitu ya. Saya pikir itu mohon pencerahannya Pak Ustadz Ridwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa langsung dijawab Ustaz. Oke. Tadi saya lupa ya. Saya mau boleh tanya tapi syaratnya satu Pak. Jangan yang sulit-sulit gitu. Nah, ini angel kabeh. Enggak. Santrinya pinter-pinter ya. Pertama hukum di pasar modal. Jadi gini Pak. Sebenarnya tadi yang ditanya bukan di pasar modal, yang Bapak sudah tahu hukumnya. Hanya kok ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Di Indonesia Bapak Ibu sekalian, apa yang saya kemukakan tadi merujuk sepenuhnya kepada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kan di Muhammadiyah juga sudah jelas ya, saya kira fatwa
ijtihad kolektif atau fatwa itu jauh lebih hebat, lebih diakui daripada pendapat individu. Dan saya sudah pernah konfirmasi bukan pernah ya, sering saya bilang ke Prof. Samsul, karena sama-sama di BPRS Bangun Jati Warga ya, saya komisaris biro di pengawas syariah. Kita kan BDW sekalipun itu harus merujuk kepada fatwa Dewan Syariah Nasional. Kenapa Majelis Tarjih tidak membuat fatwa sendiri, Prof? Apakah jawab beliau, Muhammadiyah juga merujuk kepada fatwa Dewan Syariah Nasional. Wong yang di dalam Dewan Syariah Nasional itu juga banyak orang-orang kita, para pakar ahli di bidang hukum Islam itu juga pengurus warga Muhammadiyah itu, sehingga kita cukup merujuk itu. Memang begini Bapak, untuk urusan ekonomi syariah atau urusan muamalah pada umumnya itu bersifat dzonni daripada qat'i. Artinya lebih banyak hasil ijtihadi daripada tuntunan pokoknya, tuntunan bakunya. Sehingga memang tadi saya sebut di awal sangat dinamis tadi. Nah, kalau kemudian muncul berbagai pendapat tentang pasar modal misalnya haram atau tidak, jual beli derivatif seperti apa, itu nanti bisa panjang penjelasan. Tetapi kalau selama MUI sudah membolehkan, ya maka kita ikuti saja pendapat dari MUI itu, gitu. Satu ya. Yang kedua properti, Pak. Kalau kita pesan apapun, pesan barang, pesan properti, itu bisa masuk kategori akad jual beli istisna atau bai'ul istisna atau bai'us salam, Bapak. Nah, bai'us salam itu jual beli yang diketahui hanya speknya saja. Speknya saja. Online shop, toko online, jual beli online itu masuk kategori bai'us salam. Kita membeli barang tapi yang dilihat spek. Kalau kita percaya dengan itu, tadi saya singgung, kemudian nanti kalau gagal tidak sesuai dengan harapan tidak jadi dibayar karena kita COD, maka transaksi jual beli itu sah. Kalau istisna itu pesanan tapi biasanya dengan menggunakan termin ya. Termin pertama membayar berapa dulu, nanti setelah jadi ada laporan bayar lagi. Nah, itu proses untuk properti. Bagaimana kalau yang ditawarkan digambar di media sosial itu berbeda dengan pembangunan, maka yang dosa ya pemborongnya, Pak. Yang dosa penjual propertinya gitu, karena dia tidak menjalankan amanah gitu. Amanahnya dibangun dengan spek A kok dibangun dengan spek C misalnya. Itu berarti sudah menyalahi akad, maka dengan sendirinya sesungguhnya akadnya batil, fasad akadnya rusak itu. Nah, itu ya kira-kira ya, Pak ya. Maka sekarang juga muncul properti syariah lah. Karena untuk menghindari praktek-praktek properti yang tidak sehat. Yang ketiga tentang koperasi. Memang betul Bapak, pendapat Muhammadiyah sendiri tentang bunga ini kan berkembang terus ya. Dulu boleh, sekarang tidak boleh, dulu sepakat, sekarang haram, itu terjadi. Ini saya tulis ya, di Muhammadiyah sendiri kan belum firm, belum selesai, belum final. Apakah bunga itu haram atau tidak? Tetapi Bapak Ibu sekalian, Munas Tarjih 2006 sudah memutuskannya di level tarjih Pak ya, belum ditanfis oleh PP kelihatannya. Kalau bunga itu haram. Nah, bunga itu haram. Mau terjadi di koperasi maupun di bank sekalipun, gitu. Ada perdebatan tentang koperasi karena dianggap tadi koperasi dari, oleh, dan untuk anggota. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kalau kita sepakat bunga itu haram misalnya, mau dari oleh dan untuk anggota, mau dari anggota untuk orang lain, nggak bisa berubah lalu bunga itu menjadi halal karena disepakati. Gitu loh Pak. Jadi bukan kalau dari saya, oleh saya, untuk saya itu menjadi halal, kan tidak begitu. Nah, oleh karenanya, kalau ada pilihan menjadi syariah, ya, misalnya, ya koperasi kita rubah menjadi koperasi syariah, terutama dalam urusan simpan pinjam. Saya sedikit pengalaman Bapak, membantu koperasi besar sekali Pak, di Jawa Timur. Asetnya triliunan Pak. Saya dampingi 2 tahun itu berubah menjadi syariah total Pak. Dulu dianggap rentenir itu Pak, koperasi itu. Berubah menjadi syariah. Cabangnya Pak, dari Malang sampai Jakarta Pak. Saya keliling itu untuk melatih ya,
sebelum pandemi jauh ya. Sebelum saya studi selesai kemarin tuh. Jadi kontrak pelatihannya aja keren, Pak. Saya dapat bayarnya itu keren ya. Gitu, Pak. Jadi bisa, Pak. Bisa dirubah. Mohon maaf ya, mungkin ada yang dari karyawan Sari Husada, Pak. SGM itu, Pak. Pengurusnya itu ada yang non-muslim, Pak. Kita dampingi, simpan pinjamnya ada di syariah. Coba. Berapa kali juga kita ngelatih di sana, Pak. Untuk Kopkar Sari Husada itu. Keren loh, Pak. Ada unit syariahnya sekarang itu. Padahal ada pengurusnya yang non-muslim. Terjadi itu. Beberapa koperasi lain saya dampingi, kita bantu untuk hijrah menjadi syariah dan alhamdulillah ya. Mungkin yang heroik Jawa Timur, kemudian di tempatnya Pak Musa As'ari itu pengusaha-pengusaha logam, Pak. Di mana itu di Ceper ya, di Klaten. Itu juga berhasil kami dampingi kurang lebih 1 tahun berubah menjadi syariah. Keren loh, Pak. Benar. Jangan Bapak keluar dari koperasi. Kita benahi koperasi yang ada. Nah, kalau sepakat jadi syariah, ya nanti undang saya aja, Pak. Kapan ngobrol dengan pengurusnya, kalau perlu ya diisi Zoom begini dengan anggota-anggota yang lain. Ngoten nggih, Pak? Nggih. Terima kasih Pak Ridwan atas pencerahannya. Matur nuwun. Baik, terima kasih pertanyaannya. Berikutnya Ustaz, ini pertanyaan dari kolom chat dari Bu Rina Nur Rafifah. Assalamualaikum Ustaz, saya izin bertanya, jika saya pergi ke pasar bersama teman saya dan dia bekerja di bank, lalu dia membelikan saya makanan, apakah saya halal memakan makanan pemberiannya tersebut, Ustaz, atau harus saya tolak? Itu menarik pertanyaan. Angel ini. Kira-kira seperti kalau kita masuk ke mall, kemudian yang dijual itu produknya, kalau makanan kan biasanya ada tulisan halal dan haram, gampang ya Pak ya. Halal food, halal industri kita bisa. Tapi kalau baju, Pak, apakah baju yang kita beli di mall itu sudah bisa terbebas dari halal dan haram? Sementara kita juga tidak tahu sumber barang yang digunakan untuk memproduksi misalnya. Terus duitnya untuk membangun pabrik itu dari bank syariah atau bank konvensional misalnya. Kan hampir mirip ya, ketika teman kita kerja di bank, apakah duit lalu yang untuk menjajaknya duit itu berasal dari gaji dia di bank yang dia tempat kerja, kan belum tentu juga ya. Itu tidak tahu Bapak sekalian. Seperti nyun sewu yang agak ekstrim misalnya. Kalau kita punya teman koruptor atau punya teman tukang zina misalnya, lalu dia dapat uang dari situ, apa lalu kita bisa menuduh, wah haram ini karena berasal dari uang zina misalnya. Padahal hanya mau jajak nih bakso, haram ini dari uang korupsi. Padahal mau ditukok nih nasi pecel misalnya, kan nggak bisa juga ya. Nah, saya kira kita tidak semudah itu untuk mengklaim sekalian kalau orang yang profesinya di bank konvensional lalu seluruh penghasilannya haram ya. Dulu memang ada kekhawatiran Bapak ketika fatwa MUI tentang haramnya bunga tahun 2013 itu diluncurkan. Dikhawatirkan akan terjadi pengangguran, ledakan pengangguran yang luar biasa karena pegawai-pegawai bank konvensional yang muslim akan eksodus ya, akan resign. Tapi faktanya tidak terjadi dan mereka nyaman-nyaman saja bekerja di bank konvensional. Meskipun juga ada beberapa yang memilih profesi lain karena berhati-hati. Saya kira ngoten Mas Abdul. Siap, Ustaz. Terima kasih. Berikutnya pertanyaan dari Pak Linto. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya bagaimana hukumnya bagi orang yang menjual hasil pertanian dengan cara tebasan, misalkan padi masih di sawah kemudian dijual ke orang lain. Ada masukan? Okay. Bapak Ibu sekalian, itu saya kira sangat spesifik ya kasus itu. Artinya begini, Rasulullah itu membolehkan menjual tanaman yang masih berada di dalam pohonnya selama yang membeli itu sudah terbiasa melakukan. Kalau padi bisa dilihat Pak,
Ya kan dicek ya, diambil titik-titik tertentu, lalu kemudian bisa diperkirakan ini hasilnya akan berapa. Atau kacang tanah yang masih ada di dalam tanah itu kan nggak kelihatan malah ya. Ini kira-kira seperti apa nanti hasilnya. Tapi kalau orang yang sudah biasa melakukan proses itu, lalu kemudian diambil sebagian titik-titik tertentu, dicabut dulu kira-kira berapa hasilnya, lalu dia terbiasa memperkirakan, itu tidak masalah. Insya Allah halal. Tentu akan lebih sempurna. Nah ini pilihannya ya, akan lebih sempurna kalau kemudian hasil itu ditimbang dulu supaya tahu nilai yang sesungguhnya. Karena praktek jual beli yang masih di pohon tadi sesungguhnya juga rawan terjadinya persoalan. Itu baik bagi penjual maupun bagi pembeli. Gitu. Nonton nih Mas. Siap, Ustaz, terima kasih. Berikutnya Ustaz, masih ada pertanyaan dari Ibu Marfuah dari Batam. Bagaimana koperasi mendapat keuntungan di luar riba, Ustaz? Iya. Kalau yang dimaksud adalah koperasi simpan pinjam, nah, maka asasnya harus syariah, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau yang dimaksud adalah koperasi serba usaha, maka bisa dengan melakukan jual beli. Berarti mungkin yang dimaksud adalah simpan pinjam. Sekarang ini fatwa tentang koperasi simpan pinjam sudah muncul di MUI ya, di DSN MUI ya. Nah, kemudian dilegalkan oleh Kementerian Koperasi menjadi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan, Bapak. Jadi KSPPS, koperasi simpan pinjam dan pembiayaan. Dulu namanya koperasi simpan pinjam syariah. Sekarang tidak, koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Kenapa? Harus ada pinjam dan pembiayaan. Karena pinjam itu sesungguhnya adalah qard. Pinjam itu adalah kredit. Yang kredit tadi kan kita nggak boleh bisnis. Tetapi di koperasi, qard itu dia tetap ada, hanya anggota mengembalikan pokok pinjamannya saja. Sehingga pinjaman itu tidak untuk mencari keuntungan. Kalau yang meminjam mengembalikan berlebih boleh atau tidak? Boleh. Justru itu yang terbaik. Kata Rasulullah, sebaik-baik peminjam adalah yang mengembalikan dengan lebih baik. Contohnya dipinjami 10.000 dikembalikan 15.000 tanpa ada perjanjian sebelumnya. Itu pinjaman Bapak Ibu sekalian. Nah, yang bisnis sesungguhnya itu ada di pembiayaan. Nah, kalau kita memberikan pembiayaan itu berlaku 4 asas, Pak. Pertama, asas jual beli. Misalnya orang butuh sepeda motor, koperasi memberikan motor, kemudian menjualnya kembali kepada anggota dengan harga pokok ditambah keuntungan. Itu namanya murabahah. Kemudian yang kedua, asas bagi hasil. Bisa musyarakah atau mudharabah, Pak. Ini untuk modal usaha. Tentu yang dibayar adalah sebanding dengan nisbah dan real hasil. Kita beri modal 10 juta, kemudian akad yang mudharabah misalnya, nanti kalau ada hasil berapa, 50% untuk koperasi, 50% untuk anggota. Boleh begitu. Tentu akan berfluktuasi tergantung berapa hasilnya. Sehingga di saat pandemi seperti ini misalnya, usaha anggota tidak ada hasil, ya dia tidak wajib membayar bagi hasil. Ini yang akan saya teliti, relaksasi akad mudharabah di bank syariah itu prakteknya kayak apa. Hukumnya sudah benar, Pak. Relaksasi itu bagus itu. Karena Al-Baqarah 209 tadi. Tetapi prakteknya jadi seperti apa? Karena saya berhubungan itu. Ada praktek yang menyimpang, sudah kita advokasi gitu. Itu bank besar itu. Karena begitu ya. Itu yang kedua. Kemudian prinsip yang ketiga adalah sewa. Sewa atau ijarah, Bapak. Ijarah mutahiyah bitamlik atau ijarah multi jasa. Pembiayaan untuk talangan umroh yang sedang hangat sebelum COVID ya, sekarang berhenti semua, itu akadnya pakai ijarah multi jasa. Nah gitu, sehingga kita bisa mendapatkan ujroh dari praktek akad ijarah multi jasa. Dan yang terakhir pakai model jasa-jasa koperasi, misalnya penyelenggaraan mobile koperasi ya, transaksi mobile yang online dan seterusnya, sehingga koperasi mendapatkan bagian ujroh atau bagian fee dari transaksi yang dilakukan. Misalnya
membantu transfer anggota. Kalau koperasinya sudah modern, kayak yang ada di kami itu sudah pakai mobile ya. Semua pembayaran sudah seperti di bank umum itu. Sehingga setiap transaksi kita dapat 3.000, 2.000 per transaksi. Kalau sehari ada 1.000 transaksi kan juga sudah lumayan. Begitu ya Mas ya, secara umum begitu. Siap, terima kasih Ustaz. Terakhir Ustaz, pertanyaan dari Ibu Zamzamah. Kalau menjual rokok itu sebenarnya bagaimana Ustaz? Apakah ini masuk ke halal, haram atau syubhat ini Ustaz? Gumantung kalian Ibu yakin terhadap hukum rokok menawi kula. Kalau saya karena saya bagian dari yang setuju terhadap fatwa Muhammadiyah tentang rokok. Kalau rokok itu haram ya berarti semua transaksi yang terkait dengan perrokokan itu ya hukumnya haram. Menjual, membeli, mengkonsumsi dan seterusnya, yang memproduksi dan seterusnya. Yang bekerja akhirnya juga ikut di dalamnya. Gitu. Tapi nek panjenengan menghukumi syubhat ya berarti jatuh hukumnya syubhat gitu. Karena saya bukan ahlul hisab, ya saya haram lah. Ngaten Mas. Ya Ustaz, berarti sama dengan Homer ya. Tidak usah jual ya Pak ya. Ya, gitu ya Bu Zamzamah. Tidak usah menjual itu berarti. Sebaiknya begitu Bapak Ibu. Kados nyun sewu ya saya sebut kalau di Jogja itu ya Pamela misalnya. Oh juga akhirnya nggak terus tutup kok tanpa rokok gitu. Maksudnya begitu. Contoh itu. Ya betul Ustaz. Baik. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih. Pertanyaan-pertanyaannya malam hari ini sangat menarik ya, Ustaz. Sangat menarik, sangat interaktif Bapak Ibu sekalian. Ini menarik pertanyaan-pertanyaannya. Karena memang tentu bagian riba ini karena kita bersinggungan langsung ya. Bersinggungan langsung semakin hari semakin zaman tambah canggih, tentunya juga sela-sela riba ini juga bisa dimasuki dalam hal-hal yang menarik yang banyak juga di perkembangan teknologi dan zaman ini. Nah, baik terakhir Ustaz Ridwan mohon izin untuk memberikan closing statement Ustaz. Saya persilahkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya begini ya. Kalaupun toh misalnya bunga itu masih kedudukannya subhat atau makruh, tetapi bahwa makruh itu kaidahnya makruh tahrim. Nah, ini yang penting Bapak. Jadi bukan karena makruh aja kok, bukan. Jadi makruh itu adalah makruh tahrim, makruh yang cenderung kepada haram. Jadi perkara yang makruh itu sesungguhnya mendekati kepada haram, bukan halal. Satu. Yang kedua, silahkan dicek Bapak sekalian, tidak ada pendapat ulama di dunia ini, terutama ulama-ulama yang kuat ya, itu yang menghalalkan bunga, nggak ada. Hukum terendahnya adalah subhat. Oleh karenanya, menurut saya kok sudah sebaiknya kita warga Muhammadiyah ini atau umat Islam ini ya sesegera mungkin untuk berhijrah. Apalagi sekarang tempat untuk berhijrahnya juga sudah tersedia. Katakanlah untuk keuangan ya kan bank syariah, koperasi, BMT, sudah sangat banyak instrumen yang bisa kita gunakan untuk bertransaksi secara lebih syariah. Begitu Mas Abdul, terima kasih Bapak Ibu semuanya, kurangnya mohon maaf sekali lagi. Benar ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Ridwan atas pemaparan materi dan juga tanya jawabnya malam hari ini. Sangat menarik Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu sekalian dapat memperoleh hikmah dan juga pelajaran yang menarik tentunya dari materi kita malam hari ini. Insya Allah kajian kita akan terus berlanjut Ustaz Ridwan. Ya, insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya kita masih akan sambung lagi. Nah, mungkin tentang riba ini juga masih banyak yang perlu kita buka dan kita pelajari bersama-sama. Baik, marilah kita akhiri sama-sama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir Bapak Ibu, kami juga selalu berdoa kepada Bapak Ibu yang sekarang sedang sakit, yang sekarang sedang isoman, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah, segera diangkat penyakitnya oleh Allah. Bapak Ibu yang sudah sehat, sudah kuat, semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Nuhun Mas Pak Ridwan. Ade. Nggih, sami-sami. Makasih Pak Ade. Nuhun. Siap, Matur nuwun. Terima kasih semuanya. Mohon izin. Monggo. Masih ada diskusi Pak Isnawan? Cukup, Mbak, cukup. Oh, J. Baik. Bapak Ibu sekalian, mohon izin link Zoom saya tutup nggih. Insya Allah Kamis malam Jumat besok temanya tentang kesehatan. Mugi-mugi semuanya sehat selalu sampai ketemu malam Jumat di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.